Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kidung Senja di Mataram bagian 60. Kalau hal ini dibiarkan, Mataram akan terpecah-pecah dan tanpa adanya persatuan, bagaimana bangsa kita akan memiliki kekuatan dan kemampuan untuk mengusir bangsa kulit putih yang hendak menguasai daerah kita. Tentu saja Sang Prabu ingin mempersatukan seluruh daerah dengan jalan damai tanpa perang, akan tetapi kalau jalan itu gagal, dan ada daerah yang memberontak, terpaksa ditundukkan dengan perang. Mudah-mudahan saja kita akan dapat menundukkan Ponorogo dengan cepat sesuai dengan rencana tanpa harus mengorbankan banyak nyawa, baik dari prajurit Mataram maupun prajurit Ponorogo. Ayah dan anak itu lalu memasuki kamar masing-masing dalam gubuk darurat itu dan tidur. Akan tetapi Mawarsih gelisah, sukar untuk dapat pulas karena pikirannya selalu diganggu dua bayangan orang, yaitu Banuaji dan si Kedok Hitam. Baru setelah tengah malam ia tertidur. Akan tetapi, menjelang fajar, Mawarsi dikejutkan oleh suara riuh rendah. Sebagai seorang gadis yang sejak kecil digembleng dengan aji kedikdayaan, yang membuatnya tangkas, begitu membuka mata, ia telah siap siaga dan meloncat turun dari atas baringannya. Bukan ia seorang yang dikejutkan suara itu. Hampir ia bertabrakan dengan ayahnya yang juga melompat keluar. "Ada apakah, Bapak?" "Entah, mari kita melihat keluar." Ayah dan anak itu berlompatan keluar. Hari masih pagi sekali. Cuaca masih remang-remang, akan tetapi segera nampak api bernyala-nyala di sana-sini dan terdengar suara orang berteriak-teriak dan pertempuran terjadi di sekeliling mereka. Seorang perwira menghampiri, "Celaka kita diserbu musuh," katanya. Tentu saja ayah dan anak ini terkejut bukan main. Dibantu putrinya, Ki Sinduening berusaha untuk mengatur pasukannya. Akan tetapi, serbuan pihak musuh secara tiba-tiba itu membuat pasukan menjadi kacau dan tidak dapat diatur lagi. Kebakaran terjadi di sana-sini dan pertempuran juga terjadi dengan kacau. Apalagi ketika ayah dan anak ini mendapat kenyataan bahwa serbuan itu terjadi dari dua penjuru, dari luar dan dari dalam sehingga pasukan Mataram seolah terhimpit dan diserbu kanan kiri. Hal ini sungguh amat mengherankan, karena menurut rencana siasat, pasukan musuh akan dipancing ke selatan oleh pasukan yang dipimpin Nurseta. Bagaimana sekarang terjadi sebaliknya, pasukan Mataram yang belum bergerak itu yang dihimpit oleh pasukan musuh? Bagaimana dengan pasukan Nurseta? Namun, pertanyaan itu tidak ada yang dapat menjawab dan pada saat itu, Ki Sinduening juga tidak sempat lagi untuk terlalu memusingkan pertanyaan itu. Yang penting, dia harus dapat memimpin pasukannya untuk dapat keluar dari himpitan pihak musuh. Dia berusaha mengumpulkan para senopati pembantu untuk dapat mengatasi keadaan, namun para perwira sudah sibuk terlibat dalam pertempuran yang kacau balau. Karena keadaan yang demikian kacau dan tidak mungkin dapat diatur lagi, terpaksa ayah dan anak itu pun ikut mengamuk dan melawan serbuan pasukan Ponorogo. Pertempuran berjalan seru, akan tetapi jelas nampak bahwa pihak pasukan Mataram kewalahan karena terhimpit oleh dua pihak dan ternyata pasukan Ponorogo berjumlah besar dan kuat. Cuaca tidak begitu gelap lagi karena sinar matahari pagi mulai mengusir sisa kegelapan malam. Tiba-tiba muncul Nurseta dan dia pun mengamuk dan dengan tombaknya dia merobohkan beberapa orang prajurit Ponorogo sebelum dia berhasil mendekati Ki Sinduening dan Mawarsi. "Raden, apa yang telah terjadi?" Ki Sinduening bertanya ketika melihat senopati muda itu. Dia terheran-heran bagaimana Nurseta yang memimpin pasukan untuk memancing pihak musuh dari selatan itu tiba-tiba dapat muncul di sini. "Celaka, Paman. Kita terjebak, semua rencana kita ketahuan." "Paman, kita harus cepat menyelamatkan Sang Prabu," kata pemuda itu setelah mereka bertiga melompat ke tempat kosong dan tidak diserang musuh. "Ceritakan, apa yang terjadi?" kata Ki Sinduening memegang lengan pemuda itu, alisnya berkerut dan wajahnya berubah mendengar bahwa junjungannya terancam bahaya. "Kita terjebak musuh. Ketika aku memimpin pasukan, ternyata bagian selatan tidak ada yang jaga dan kosong. Ketika kami menyerbu masuk, kami diserang dari belakang dan dihujani anak panah dari barisan pendam. Banyak prajurit kami yang tewas. Kemudian, aku menangkap seorang prajurit musuh dan memaksanya mengaku.
Dia yang menceritakan bahwa pasukan paman dijebak di sini dan juga bahwa pihak musuh merencanakan menjebak pasukan yang dipimpin Sang Prabu dan bermaksud menawan beliau. Kita harus cepat menyelamatkan Sri Baginda, Paman. Mari, cepat. Aku tahu di mana komplotan yang ditugaskan menculik Sang Prabu itu. Ki Sinduening dan putrinya terkejut bukan main. Pasukannya sudah tidak dapat dikendalikan lagi karena telah terjadi pertempuran kalang kabut di situ, dan yang terpenting tentu saja menyelamatkan Sri Baginda dari bencana. Kita cepat pergi ke kali tempuran, dia maksudkan tempat pasukan yang dipimpin Sang Prabu Hanyokrowati menanti saat untuk turun tangan membantu dua barisan yang menyerbu dari selatan dan utara. Jangan, Paman. Itu mungkin akan terlambat. Aku tidak tahu benar apakah Sang Prabu telah mereka culik atau belum. Akan tetapi kita langsung saja ke tempat rahasia mereka. Kalau mereka sudah berhasil menculik, kita bebaskan Sang Prabu, kalau belum, kita hancurkan sarang mereka. Marilah, Paman dan Diajeng Mawarsi, jangan sampai terlambat. Kita naik perahu. Pemuda itu melompat dan tentu saja Ki Sinduening dan puterinya juga melompat dan mengikutinya. Memang yang penting sekali adalah keselamatan Sang Prabu. Andai kata sekali ini pasukan Mataram mengalami pukulan, lain kali masih dapat membalas kekalahan hari itu asal saja Sri Baginda masih selamat. Mereka tiba di tepi sungai dan tanpa banyak cakap, Nurseta melepaskan tali perahu yang berada di balik semak, kemudian mengajak ayah dan anak itu naik perahu dan segera perahu digayungnya ke tengah, dibantu oleh Ki Sinduening. Matahari mulai muncul dan pagi ini nampak cerah, walaupun hari-hari sebelumnya selalu turun hujan sehingga air sungai itu penuh dan bahkan di sana-sini meluap dan membanjiri sawah ladang dan dusun-dusun yang berada di tepi sungai. Perahu kecil yang ditumpangi 3 orang itu meluncur cepat karena terbawa air yang deras, apalagi dikendalikan dayung kedua orang yang kuat itu. Sebetulnya, apa yang terjadi dan bagaimana Nurseta yang ditugaskan memimpin pasukan yang membuat pancingan dari selatan itu tahu-tahu dapat berada di utara, di mana pasukan yang dipimpin Ki Sinduening diserang dari depan belakang secara tiba-tiba? Semua itu telah diatur oleh pihak Ponorogo. Karena pengkhianatan Nurseta, maka pihak Ponorogo mengetahui siasat apa yang akan dipergunakan oleh Mataram dalam penyerbuan mereka ke Ponorogo. Tentu saja setelah mengetahui rencana siasat itu, pihak Ponorogo dapat mengimbanginya dengan siasat lain yang menguntungkan mereka. Kalau Nurseta mendapat tugas untuk malam itu melakukan penyerbuan dari selatan untuk membuat panik dan memancing pasukan Ponorogo, diam-diam Nurseta membawa pasukannya yang sudah taat kepadanya itu untuk siang-siang memasuki daerah Ponorogo. Yang melakukan penjagaan di selatan adalah Mayaresmi dan Brantoko yang hanya membawa pasukan kecil karena memang tidak perlu ada pertempuran. Segera Nurseta bergabung dengan mereka, kemudian membawa pasukannya terus ke utara untuk membantu pasukan Ponorogo yang menjebak pasukan Mataram dan menghimpit musuh dari luar dan dalam. Kemudian, sesuai dengan siasat yang sudah dia rencanakan dengan Mayaresmi, Nurseta lalu sengaja mencari Ki Sinduening dan Mawarsi dan memancing ayah dan anak ini meninggalkan pasukannya untuk menyelamatkan Sang Prabu Hanyokrowati. Tentu saja ini hanya merupakan jebakan untuk melenyapkan senopati tua yang tangguh itu, dan untuk dapat memiliki Mawarsi yang membuat Nurseta tergila-gila. Adapun sebuah pasukan yang cukup kuat, sesuai dengan siasat yang diatur oleh Ponorogo, dipimpin langsung oleh Sang Adipati Ponorogo sendiri, dibantu oleh Surodigdo, senopati yang terkenal tangguh, diam-diam menuju ke barat dan bermaksud untuk menyergap pasukan yang dipimpin Sang Prabu Hanyokrowati dan kalau mungkin menawan atau membunuh Raja Mataram itu. Akan tetapi, ketika pasukan ini tiba di lembah kali tempuran, mereka kecelik karena tidak melihat adanya pasukan Sang Prabu Hanyokrowati di sana. Yang ada hanyalah bekas pesanggerahan atau tempat perhentian pasukan itu saja, akan tetapi Sang Prabu Mataram dan pasukannya telah pergi.